warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to mathematics lesson with me Bodewi, and today we will learn about Venn diagram, still on Venn diagram ya. And for this section, especially we will discuss about operation on set. Ya, okay guys. For the first operation on set is intersection ya, yaitu irisan. Intersection itu irisan. Apakah irisan itu ya? Kita misalkan di sini, suppose S is whole numbers less than 10, and then A is 1, is consists of 1, 3, 5, and then 9, and then set B is consists of 1, 4, 6, 8, and then 9. From set A and set B, it is known that 1 and 9 is the elements of both sets, so that the intersection of set A and B is 1 and 9. Paham ya? Jadi di sini anggota A itu kan 1, 3, 5, 9. Sedang anggota B 1, 4, 6, 8, 9. Anggota A ini memuat 1 dan juga 9. Anggota B juga ada 1 dan juga 9. Maka dikatakan irisan dari kedua himpunan ini, irisan A dan B, itu anggotanya 1 dan 9, begitu ya. Jadi bisa dikatakan isi dari intersection of set ya, irisan dari himpunan itu anggotanya adalah elemen-elemen yang sama ya, elemen-elemen yang sama dari kedua himpunan. Kalau digambarkan jadi seperti ini nak ya, anggota A-nya ada 1, 3, 5, 9, anggota B-nya ada 1, 4, 6, 8, 9. 1 dan 9 sama-sama ada di A dan juga B, maka dia dibuat lingkarannya saling beririsan seperti ini. Kemudian di dalam irisannya ada angka 1 dan juga 9. Nah, kemudian di sini S-nya dikatakan whole numbers less than 10. Berarti bilangan cacah yang kurang dari 10. Maka S-nya itu anggotanya siapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka-angka ini yang 0, kemudian 2, kemudian 7 itu kan belum masuk di sini ataupun di sini ya kan, maka dia berada di luar. Nih ada ada 7 maaf, dan juga ada 2. Nah ini yang kurang 1 ya, yaitu angka 0. Maka di sini dituliskan saya tambahi 0 ya, karena di sini whole number itu bilangan cacah, dia mulainya dari 0. 0 harus dituliskan ya, meskipun berada di luar lingkaran gitu ya. Nah di sini tadi maka dikatakan dia ini ya. Ya jadi S tadi, S-nya ini menunjukkan universal set-nya ya. S di sini menunjukkan universal set. Kemudian ini himpunan A dan B-nya saling beririsan dan dinotasikan dengan seperti ini nak ya. Jadi A irisan B itu nulisnya kayak gini kalau dalam matematik. Jadi simbol seperti ini tuh irisan atau intersection ya, irisan atau intersection. Jadi A irisan B di situ anggotanya ada 9 dan juga 1. Jadi kalau dituliskan A irisan B itu anggotanya 1 dan 9. Maka banyaknya elemen dari A irisan B dinyatakan dengan ini, N A irisan B. Masih ingat N ya, huruf N seperti ini menunjukkan banyaknya elemen. Kalau NA berarti banyaknya elemen A. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian NB berarti banyaknya elemen B. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah maka kalau N dari A irisan B, yaitu anggota dari irisannya saja, yaitu ini 2 ini ya, 2 elemen ini, yaitu 2 gitu, 1 dan 9. Paham ya? Semoga paham, karena ini mudah sebenarnya. Okay, next for the next operation of set is union atau gabungan. Nah jadi union ini disebut gabungan.
Nah, gabungan ya udah digabung aja ya, gampang. Jadi tadi ada himpunan A dan B tadi, kalau digambarkan dia jadi seperti ini, ya kan? Seperti ini. Yang mana sih A union B-nya? Nah, kalau A irisan B tadi kan yang tengah. Nah, kalau A gabungan B itu lambangnya kayak gini, ada huruf U-nya. Jadi A gabungan B itu simbolnya A, tanda begini, kemudian B. Siapa dia? Ya digabungkan semuanya. Jadi seluruhnya ini adalah yang diarsir ini adalah A gabungan B. Jadi anggota A gabungan B siapa aja? Jadi tulis berarti ada 1, kemudian 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, ini anggota dari A gabungan B. Berarti NA union B-nya berapa? NA gabungan B. Dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Begitu ya. Nah, ini kalau kita mau bikin rumusnya, ternyata bisa dibikin rumusnya. Jadi kalau mau mencari gabungannya, tadi kan A anggotanya 1359, B-nya anggotanya 14689. Ternyata ada anggota yang sama ya, yaitu A irisan B-nya. A irisan B-nya berarti kan isinya 1 dan 9. Nah, ini ya 1 dan 9 ini. Nah, berarti NA irisan B-nya 2. NA-nya 4, NB-nya 5, NA irisan B-nya 2, NA gabungan B-nya 7. Ternyata bisa dirumuskan. Jadi kalau mau mencari NA gabungan B, itu tinggal NA ditambah NB tapi dikurangi NA irisan B. Nah, ini bisa jadi digeneralisasi ya, bisa digeneralisasi menjadi NA gabungan B gabungan C. Jadi digeneralisasi di 3 himpunan gitu ya. Jadi kalau mau mencari NA gabungan B gabungan C, itu bisa NA plus NB plus NC dikurangi NA irisan B dikurangi NA irisan C dikurangi NB irisan C, nanti tapi ditambah NA irisan B irisan C. Nah, ini ya. Nah, tapi untuk yang ini itu jarang sekali dipakai ya. Untuk SMP ini jarang sekali dipakai. Jadi nanti yang penting kalian paham ini saja. Yang ini tidak perlu dihafal, hanya sekedar tahu ya. Kemudian the next operation of set is difference atau selisih ya. Difference ini selisih himpunan. Nah, selisih himpunan atau pengurangan, loh emang di himpunan ada pengurangan ya. Nah, ya jadi simbolnya memang pengurangan tapi dia diartikan dengan selisih ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada diagram A dikurangi B, kemudian di sini ada diagram B dikurangi A ya. Contohnya misalnya gini ya. Saya punya himpunan A adalah 1, 3, 5, kemudian himpunan B-nya adalah 2, 3, 7, 11 misalnya. Nah, maka nanti A dikurangi B itu berarti ya anggota A tapi yang tidak masuk di B. Siapa aja? 1 dan 5. Nah, kalau digambarkan seperti ini, berarti A-nya kan 1, 3, 5. Nah, 1 dan 5 di sini, 3-nya masuk di sini kan bersama ya. 2, 7, 11. Nah, begini. Jadi A dikurangi B ya yang ini, yang hanya di A saja tapi tidak ikut di B. Sedang dibalik, kalau B minus A itu berarti yang ada di B saja tapi A tidak punya. Berarti ada 2, 7 sama 11. Nah, ini 2, 7, 11. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Gampang ya, semoga paham. Nah, oke, sekarang the next operation of set is complement. Complement ini disimbolkan dengan seperti ini nak. Nah, complement itu disimbolkan dengan huruf C kecil di atas. Jadi
A itu biasanya kalau Bu Dewi sebutkan mudahnya, itu kata-kata mudahnya, komplement A itu berarti yang bukan A, komplement B yang bukan B, komplement himpunan C berarti yang bukan C, gitu ya. Jadi di luarnya. Jadi ketika komplement A, maka di sini ada himpunan A, berarti di luarnya A ini adalah komplement dari A, begitu ya. Jadi misalnya saya punya semesta isinya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian saya punya himpunan A. Nah, himpunan A ini misalnya bilangan genap ya, 0, 1, genap ya, 0, 2, sama 4. Semestanya ini. Nah, berarti di dalamnya nanti ada 0, ada 2, ada 4. Sisanya di luar kan ya, 1 sama 3. Nah, yang dikatakan A komplement atau A komplement disimbolkan dengan seperti ini juga, itu yang di luar A, berarti 1 dan 3. Jadi di luarnya A tapi masih masuk dalam semesta himpunan, begitu ya. Oke, paham ya. Jadi ini bisa dituliskan seperti ini ya. A tanda C atasnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau dituliskan dalam bentuk simbol jadi seperti ini. A komplement adalah X, di mana X-nya anggota S tapi X-nya bukan anggota A, begitu ya. Kalau dinyatakan dengan set builder notation atau notasi pembentuk himpunan gitu. Oke, semoga paham. Nah, kita akan coba doing exercise ya. Coba ngerjain soal supaya lebih mudeng gitu ya. Start from example 2.4, question 1. Given A is prime number and it's between 1 and 7. Jadi bilangan prima antara 1 dan 7. Maka kalau dituliskan bilangan prima antara 1 dan 7 berapa saja? 2, 3, 5 ya. And then B is odd number ya, from 1 until 10. Jadi dia bilangan ganjil dari 1 sampai 10 ya. Kalau antara itu berarti batasnya kan gak ikut. Tapi kalau dari, ini ada tanda sama dengan, berarti dia ikut batasnya ya. Berarti odd number itu bilangan ganjil. 1 masuk ganjil, masukkan 1, 3, 5, 7, 9. Bu, 10 itu ada tanda sama dengannya. Kenapa nggak masuk? Karena odd number. Odd number itu ganjil, jadi 10 nggak usah ikut meskipun dia ada tanda sama dengan. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah the result of A intersection B. Jadi A irisan B ya. A intersect B. Nah, itu berarti yang sama, dicari yang sama. Bu, nggak perlu gambar diagram Venn-nya, nggak perlu, cari aja yang sama. Siapa anggota yang sama? 3 sama 5 ya. Jadi 3 sama 5 aja yang masuk. Nah, ini berarti nggak ada jawabannya, ini dicoretin aja ya 7-nya ya. Nah, kalau 7-nya dicoretin berarti jawabannya yang A, begitu ya. Oke, semoga ini paham ya. Oke, lanjutkan. Next question 2. Given A is natural number less than 7 guys. Yeah, less than 7. So we will try to write down the elements of A. Natural number start from 1 ya. 1 and then 2, 3, 4, 5, 6 ya, enough until 6 ya, karena dia kurang dari 7, 7-nya nggak usah ikut. And then B is X less than or equal 12 and then X is prime. Jadi bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 12. Nah, B. Bilangan prima berarti 2, 3, 5, 7, 11. 12-nya ikut nggak usah meskipun ada tanda sama dengan, tapi dia tidak termasuk ke dalam prime number, jadi nggak usah, 12-nya nggak usah diikutkan ya. Kemudian ditanyakan adalah A union B atau A gabungan B. Jadi digabungkan. Berarti kalau A gabungan B dituliskan 1, 2. Bu, 2 nggak ditulis 2 kali ya, kan ada di A ada di B, nggak usah, cukup sekali ya. 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 11 ya.
Nah ini, jadi di sini adalah yang C gitu ya. Oke, next question 3. If P is primes less than 20, then Q is multiple of 3 less than 20. Jadi kita data dulu. Nah, ini anggotanya siapa aja? Primes less than 20. Berarti bilangan prima kurang dari 20 ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. And then Q ya, multiple of 3, kelipatan 3 less than 20. Berarti kelipatan 3 yang kurang dari 20. Berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18. Nah, pertanyaannya adalah intersection of P and Q. Berarti irisan dari P dan Q kita simbolkan P intersect Q. Yang irisan tadi yang apa? Yang sama, bagus ya, yang sama anggotanya. Berarti siapa aja? 3. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, udah ternyata 3 aja ya. Jadi ini anggotanya hanya ini. Jadi jawabannya ya karena yang sama cuma satu nomor itu, satu angka itu ya. Oke. Next question 4. If P is 1, 2, 3, 4 and then Q 3, 4, 5, 6 and then R 4, 5, 6 and 7, then P intersect Q intersect R is. Jadi irisan dari ketiga himpunan ya udah dicari aja ya, dicari yang sama dari ketiga himpunan tersebut. Angka berapa nih? Oh, 4 ternyata ya. Ya, jadi 4 saja yang anggotanya yang ada di ketiganya, itu PQR yang ada di dalam ketiga himpunan tersebut adalah angka 4. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Okay, next question 5. If S is whole number, P is odd natural numbers, and Q is primes more than 2, then P intersect Q is. Nah, oke. Kita data dulu ya. S-nya nggak perlu ya, whole number itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini saya titik-titik aja. And then P odd natural number berarti angka atau bilangan asli yang ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian Q primes more than 2 berarti 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Nah, ini berarti jelas ya. Semua anggota Q itu termasuk di dalam anggota P. Nah, maka kalau digambarkan dia jadi seperti ini. Ini Q-nya, ini P-nya. Nah, begini. Jadi irisannya yang ada di keduanya ya jadi Q sendiri ya. P irisan Q ya sama dengan Q sendiri. Karena yang ada di kedua himpunan ya semua anggotanya Q. Jadi jawabannya yang B ya. Okay, until number 5, I think enough for this section. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.